terima kasih Pastor Yongki, terima Ya, pada kesempatan pagi hari di Amerika dan sore hari di Indonesia, kita akan bersama-sama belajar satu tema, mengapa doaku belum dijawab. Saudara, kita harus ingat bahwa menjadi seorang Kristen bukan sekedar kita memeluk agama. Saudara, kita harus mengerti suatu kebenaran. Kita harus tahu, kita harus menerima bahwa hidup ini menjadi berarti, hidup ini menjadi bernilai kalau hidup itu kita miliki bersama Tuhan. Saudara, artinya tanpa Tuhan tidak mungkin orang memiliki hidup yang berarti dan bernilai. Tidak mungkin orang bisa menikmati karya ciptaan Allah, segala berkat, keindahan, anugerah tanpa Tuhan. Gak mungkin, saudara. Mazmur 23 ayat 1-4 yang disampaikan oleh Daud, yang diawali dengan perkataan, Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan aku. Kenapa dikatakan tidak kekurangan aku? Karena ada Tuhan sebagai gembala. Dia membaringkan aku di padang berumput hijau, membimbing aku di air yang tenang, menyegarkan jiwaku, menuntun aku di jalan benar karena namanya. Karena apa? Karena ada Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Karena apa? Karena ada Tuhan. Gadamu dan tongkat pula yang menghibur aku. Saudara, tanpa Tuhan hidup kita ini nggak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan hidup kita ini tidak bernilai. Tanpa Tuhan hidup kita tidak berkualitas. Saudara, rusaknya manusia itu membuat manusia merasa memiliki hidup ini tanpa pencipta hidup itu. Sehingga menjalani hidupnya dengan irama yang sesat. Sehingga itu dianggap standar dan sudah biasa orang hidup di dunia seperti itu. Saudara, kita tidak mungkin memiliki hidup tanpa memiliki penciptanya. Tetapi masalahnya adalah kita tidak mungkin memiliki pencipta tanpa dia memiliki kita. Saudara, semua bisa mengatakan bahwa kita ini milik Tuhan. Semua orang bisa mengatakan saya ini milik Tuhan. Tetapi kenyataannya, apakah Tuhan bisa memiliki kita? Saudara, oknum yang tidak suka dan tidak mengenali kita milik Allah itu adalah iblis. Tetapi sebenarnya iblis tidak dapat menghalangi Tuhan untuk memiliki kita. Yang menghalangi Tuhan memiliki kita adalah diri kita sendiri. Yang memberi kesempatan, memberi celah kepada iblis, di mana kuasa kegelapan masuk, berusaha mencemari pikiran kita, membujuk kita, supaya kita memiliki tindakan-tindakan yang merupakan penghalang Tuhan memiliki kita. Saudara, ini satu prinsip yang harus kita mengerti sebelum kita melanjutkan perjalanan hidup kita. Bahwa kita tidak pernah memiliki hidup tanpa penciptanya. Tanpa penyertaan Tuhan, hidup kita menjadi hidup yang tidak berkualitas. Walaupun setiap minggu kita ke gereja, kita tidak mungkin memiliki hidup dalam arti yang benar, yaitu menikmati hidup dengan karya-karya Allah, berkat jasmani, berkat rohani, segala keindahan, anugerah kebaikan Tuhan, favor of God, dan tidak mungkin kita miliki itu tanpa kita memiliki Tuhan, seperti yang dikatakan Mazmur 23. Tuhan harus menjadi gembala kita. Ada hubungan antara kita dengan Tuhan. Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku, antara Tuhan dan aku ada satu hubungan yang erat. Saudara, jiwa manusia tidak bisa diisi oleh materi. Jiwa manusia tidak bisa diisi oleh harta dan uang.
Jiwa manusia hanya bisa diisi oleh kehadiran Tuhan. Tuhan sudah lock, Tuhan sudah kunci ini, bahwa jiwa manusia hanya bisa dipuaskan oleh Allah. Di luar itu tidak akan dipuaskan. Tetapi kalau orang itu sudah sesat, maka jiwanya diisi dengan yang lain. Saudara, kita sering dengar kita harus detox kesehatan. Kalau di Surabaya ada es krim detox, saudara. Tapi detox manusia, itu jiwa kita, itu hanya dengan firman. Firman yang kita dengar, itu yang mencuci jiwa kita. Mengubah pikiran kita, memperbarui pikiran kita. Saudara, jadi bagaimana supaya doa kita bisa dijawab? Kita harus mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Kita harus ada hubungan antara Tuhan dan aku. Tuhan adalah gembalaku. Antara Tuhan dan aku harus ada hubungan yang intim. Maka Tuhan akan membela kita, menyertai, menuntun, menyegarkan. Segala berkat-berkat itu akan kita rasakan di dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana supaya doa kita dijawab? Ya, kita harus berdoa, saudara. Doa ini besar kuasanya, saudara. Doa ini besar kuasanya. Tapi kenapa yang kita bahas, kenapa doa kita belum dijawab? Saudara, yang ketiga, dalam persoalan hidup. Saudara, kita mengalami dalam perjalanan hidup kita ini ada persoalan hidup. Tetapi di tengah-tengah persoalan hidup, Tuhan harus menjadi segalanya di dalam hidup kita. Di dalam masalah persoalan yang kita hadapi, Tuhan harus menjadi segalanya dalam hidup kita. Saudara, jangan pernah di tengah-tengah persoalan kita berkata, percuma percaya pada Tuhan, Allah yang hidup. Saudara, Allah kita bisa dipercaya apapun dan bagaimanapun keadaan masalah kita, keadaan kita. Tuhan pasti tolong, saudara. Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Oleh karena itu, saudara, jangan setengah-setengah ikut Tuhan. Jangan memberikan waktu yang terbatas untuk Tuhan di tengah perjalanan kehidupan saudara. Tuhan harus menjadi segalanya dalam hidup kita. Mungkin sementara waktu saudara sepertinya dipermalukan. Doa saudara belum dijawab, ya. Tapi itu tidak akan berlarut-larut. Tidak akan, saudara. Saya sudah pernah katakan, 45 tahun saya berjalan sama Tuhan. Dan perjalanan itu memang tidak selalu mulus. Tapi saya menyaksikan, saya membuktikan, Allahku setia. Allahku setia, Allahku setia. Dan dia selalu menepati janjinya menurut waktunya. Saudara, kenapa orang tidak berani bersungguh-sungguh, serius dengan Tuhan? Kenapa kita nggak berani sungguh-sungguh? Saudara, karena alasan yang pertama, Tuhan itu tidak mendapatkan bagian atau kota Tuhan itu sangat terbatas dalam hidupnya. Kita mungkin doa kita cuma doa waktu makan saja. Dan hal ini membuat kita kurang percaya karena kita kurang kota yang sangat terbatas di dalam hidup kita untuk Tuhan. Yang kedua, memang tidak mudah mempercayai Allah yang tidak kelihatan. Tetapi Allah itu hidup. Itu harus kita alami. Menyertai hidup kita. Kita harus membaca Alkitab dengan jelas. Bahwa jejak Tuhan itu jelas. Bahwa orang yang menaruh percaya pada Tuhan. Itu pasti tidak akan dipermalukan. Tidak banyak orang yang percaya ini, saudara. Tidak berkualitas. Percayanya itu belum sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kuota waktu yang diberikan untuk serius pada Tuhan itu minim dan sangat terbatas. Sehingga banyak di antara saudara yang hidupnya dipermalukan, keadaannya jatuh bangun, jatuh bangun. Mungkin kita sudah merasa, sudah percaya sepenuhnya pada Tuhan. Dan Tuhan juga masih mengizinkan kita mengalami keadaan seakan-akan kita malu. Tapi percayalah pada akhirnya kita tidak akan dipermalukan karena ini janji Tuhan.
Saudara, kita jatuh pun, saudara, Tuhan berkata tidak akan tergeletak. 7 kali orang benar jatuh akan bangkit lagi, kata firman Tuhan. Saudara, ini yang pernah dialami oleh Daud, pengalaman perjalanan Daud. Di dalam Mazmur 22 ayat 1-5. Perjalanan Daud pernah berkata, Mazmur 22 ayat 1-5. Daud berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru waktu siang, engkau tidak menjawab. Pada waktu malam, tetapi juga aku tidak tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya, engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya, mereka tidak akan malu. Di sini pemazmur Daud merasa, kok beda dengan nenek moyang kita? Kenapa aku merasa ditinggalkan? Seolah-olah Tuhan tidak peduli. Saudara, rasanya kok beda aku dengan nenek moyang. Saudara, dan ini sering satu pertanyaan yang klasik di dalam kehidupan kita. Di dalam kita menghadapi persoalan, mungkin tidak kita ucapkan. Di dalam hati kita mungkin berkata, Tuhan ini menyertai aku enggak sih? Kenapa sampai sekarang aku berdoa, Tuhan kok belum jawab? Kalau kita tidak melekat dengan Tuhan, saudara, resikonya besar dalam hidup kita. Pengaruhnya besar. Kalau kita tidak memberikan kuota yang cukup, kita meragukan Tuhan. Kita akhirnya asal-asalan ikut Tuhan. Kita memberikan ruangan hati kita kepada yang lain yang menjadi pengharapan kita. Dengan kekuatan sendiri, dengan cara kita sendiri. Dan kita nggak berani sungguh-sungguh pada Tuhan. Saudara, pengharapan kita hanyalah pada Tuhan. Saudara, ayo jangan ragukan Tuhan. Saya sama seperti saudara, mungkin dulu saya juga pernah merasakan meragukan Tuhan. Saya berdoa 5 tahun, rasanya kenapa Tuhan tidak menjawab. Pada waktu itu saya juga sudah memakai pikiran positif. Waktu ada orang bersaksi di mimbar, saya bayangkan saya dan suami saya akan terjadi bersaksi begitu. Tetapi 5 tahun saya berdoa, sepertinya Tuhan tidak menjawab. Rasanya kok nggak manjur ya. Rasanya kok nggak jasper. Pernah mengalami seperti itu. Saya sampai bertanya, kenapa doa saya tidak dijawab. Tetapi hari ini saya membuktikan pada saudara, bahwa Allahku setia. Allahku setia. Allahku setia. Dia tidak permalukan orang yang berharap kepadanya. Saudara ingat, janji Tuhan kepada Abraham bahwa dia mempunyai anak sebanyak bintang di langit, pasir di laut. Itu Abraham menunggu 1/4 abad. Supaya saudara jangan memandang Tuhan itu murahan. Dia layak dipercayai apapun keadaannya. Mungkin saat ini saudara kesulitan ekonomi, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah depan anak-anak saudara, masalah pasangan hidup, masalah belum punya anak, masalah keadaan yang semakin krisis, tidak ada pekerjaan. Saudara merasa Tuhan tidak segera menolong. Keadaanmu berlarut-larut sulit, sepertinya doa tidak ada jawaban. Seakan-akan nasibmu tidak diperhatikan. Saudara, ini merupakan fakta hidup di dalam mengiring Tuhan. Tetapi percayalah, satu saat Tuhan pasti tolong. Kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk segera menolong, walaupun kondisinya seperti dipermalukan. Tapi percaya, dalam perjalanan hidup saudara, saudara akan merasakan bahwa Tuhan tidak pernah mempermalukan saudara. Ketika kita menghadapi keadaan yang berat dan sulit, saudara rasanya kita ini pasti akan merasa roboh.
Iman kita nih rasanya runtuh. Pengharapan kita nih rasanya runtuh, saudara. Saudaranya ada dalam pergumulan persoalan. Dan Tuhan biarkan seperti berlarut-larut. Karena Tuhan mau membangun saudara. Untuk percaya saudara pada Allah itu sungguh-sungguh. Seperti keluhan pemazmur tadi. Aku sudah berdoa pagi, enggak engkau dengar. Malam hari aku berdoa, juga enggak kau tolong. Tapi nenek moyangku percaya kepadamu tidak mendapat malu. Saudara, kalau hati kita kecut, kalau kita tawar hati, saudara, kecillah kekuatan kita. Tapi kalau kita ingat akan perjalanan Musa yang pernah membawa 1 kali bangsa Israel keluar dari Mesir, 2,5 juta orang tanpa membawa apa-apa. Bagaimana bisa terjadi? Kalau kita bayangkan itu saja, bergantung dia Musa sama Tuhan, saudara, tidak akan kita bisa jatuh. Gak bisa jatuh. Percaya kepada Tuhan juga membutuhkan satu kepantasan. Kalau hidup kita kotor, engkau tidak mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, engkau tidak pantas mempercayai kepadanya. Yesaya 49 ayat 14 berkata, Sion berkata, Sion ini artinya Israel, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Saudara, ini pengalaman selalu ada dalam hidup kita. Sepertinya Tuhan tidak menjawab. Tetapi ayat 15, Tuhan berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakan, aku tidak akan melupakan engkau. Aku tidak akan melupakan engkau, saudara. Ayo bangun kembali kepercayaanmu pada Tuhan. Apapun keadaannya, Tuhan pasti topang. Aku tidak akan melupakan engkau. Saudara, yang keempat, kita harus menanti dengan sabar waktu Tuhan. Hidup ini, saudara, adalah perjalanan. Dan perjalanan ini bukan perjalanan yang pendek. Perjalanan sepanjang hidup kita. Jalan itu berarti maju ke depan. Jalan itu bukan menoleh ke belakang. Dan di dalam perjalanan hidup kita maju ke depan, itu kita harus ada kesadaran untuk kita melangkah. Kita harus ada kesadaran untuk maju. Saudara, perjalanan ini tidak mudah. Perjalanan hidup tidak mudah. Ada lika-likunya. Kadang-kadang kita bisa mau jatuh. Kadang-kadang kita bisa mau tergeletak. Kadang-kadang kita kehilangan arah. Kita tidak tahu harus kemana. Tapi firman Tuhan, jejak firman Tuhan berkata, ada tangan Tuhan yang menopang kita dan menuntun kita. Karena dialah jalan kebenaran dan hidup. Kalau saudara lihat perjalanan seorang penjahat, pembunuh, di dalam perjalanan hidupnya yang bernama Saulus dan berubah menjadi Paulus. Saudara, tapi akhirnya di dalam perjalanannya Tuhan ubahkan dari Saulus pembunuh penjahat menjadi Paulus yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Dalam perjanjian lama kita lihat Abraham yang tidak ngerti apa-apa dalam perjalanan hidupnya. Tapi dia percaya janji Tuhan setelah 4 abad dia menunggu. Kelihatannya tidak mungkin, tidak ada harapan. Tapi dia percaya menunggu janji Tuhan. Sehingga dia menjadi bapak bangsa sampai saat ini. Kita lihat Daud pengembala domba sejak kecil. Melalui kehidupan yang jatuh bangun, saudara. Dan akhirnya dia menjadi raja. Itu semua melalui perjalanan bersama Tuhan. Jatuh bangun, step by step. Kita lihat Yusuf. Yusuf itu juga lewat perjalanan hidupnya. Yang menjadi orang terkenal. Dari sebelum Masehi sampai sekarang. Sampai detik ini. Seluruh dunia tahu siapa Yusuf. Yusuf mengalami tantangan demi tantangan.
Sepertinya Tuhan membiarkan pencobaan demi pencobaan. Dan lewat ini semua, Yusuf menjadi orang yang hebat. 7 percobaan yang dialami Yusuf, dia dibenci kakak-kakaknya. Dia ditolak, dia dibunuh, dia dijual, dia direndahkan, saudara. Dijual dengan 20 keping perak. Yusuf kehilangan identitasnya, jubahnya dikatakan dikembalikan pada papanya dan berkatakan, inilah, periksa ini jubah anak papa. Yusuf jadi budak yang tidak diperlakukan tidak layak. Yusuf difitnah, dipenjarakan, dan Yusuf seorang dilupakan. Apa kunci utama Yusuf berhasil dalam perjalanan hidupnya? Yaitu Yusuf percaya sangat memerlukan penyertaan Tuhan. Di dalam Kejadian 39 ayat 2 sampai 3 dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Sehingga ia tinggal di rumah tuannya. Saudara, Yusuf percaya akan janji Tuhan. Bahwa dia disertai Tuhan. Yang kedua, kenapa kuncinya Yusuf berhasil? Dia percaya janji Tuhan. Apa yang dimimpikan janji Tuhan itu, dia percayai dengan sabar. Walaupun untuk mencapai itu dia melewati 7 step tangga, tantangan demi tantangan, pencobaan demi pencobaan. Tapi saudara, yang ketiga, dia menanti dengan sabar. Apa akibatnya Yusuf disertai Tuhan? Yusuf disayang Tuhan. Apa yang dikerjakan Yusuf semua menjadi berhasil. Yusuf dipercaya Tuhan. Karena apa? Yusuf menantikan dengan sabar waktu Tuhan. Tuhan membuat semua indah pada waktunya. Saudara, setiap kali ada sekolah kehidupan yang datang di dalam kehidupan saudara. Saudara, jangan sampai saudara bolos. Jangan sampai saudara minta stop. Aku nggak bisa mengalami semua ini. Aku minta stop kelas ini Tuhan. Aku nggak mampu, aku nggak bisa. Saudara, kalau saudara kelasnya di stop, kita nggak akan pernah bisa belajar. Kita nggak akan kenal siapa Tuhan kita. Apalagi kalau kita kabur dari kelas ini, saudara. Kita nggak akan pernah belajar. Dan akhirnya kita tidak akan mengerti siapa Tuhan sebenarnya. Kalau kelas ini, saudara, di dalam kelas kehidupan yang menyesakkan hidup kita selesaikan seturut dengan waktunya Tuhan, maka kita akan diberi pengertian Tuhan yang luar biasa. Kalau dulu aku dengar Tuhan dari kata orang, tapi aku saat ini melihat Tuhan sendiri. Kalau ada badai, biarkan badai itu sampai selesai seturut waktunya Tuhan. Karena apa? Yang terjadi dalam hidup kita tidak pernah sedetik pun Tuhan tinggalkan kita. Kenapa doa kita tidak terwujud? Karena kita lihat perspektifnya berbeda. Doa itu bukan hanya soal kita meminta, tapi doa itu lebih dari semuanya. Doa itu adalah suara hati kita dengan sumber kebijaksanaan yang tertinggi. Doa itu bukan daftar keinginan, daftar permintaan lalu berharap Tuhan menjawab itu semua sesuai dengan permintaan kita. Saudara, kita tidak bisa mendikte Tuhan. Kita selalu bilang berserah, tapi kadang-kadang kita ingin apa yang kita minta itu segera Tuhan laksanakan. Tapi percaya kalau kita mau sabar menanti janji Tuhan, kita taruh di timetable-nya Tuhan, Tuhan akan membuat semua indah pada waktunya. Sehingga kita bisa berkata kepada orang, walaupun aku mengalami semua ini, apa yang aku alami, penderitaan yang aku alami, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, saudara, ayo kita mau menjadi Kristen yang bernilai. Kita mau menjadi Kristen yang berkualitas. Bukan Kristen yang sembarangan.
Untuk itu, ayo kita mau dimiliki oleh Tuhan. Tanpa Tuhan, saudara, kita menjadi orang yang hidup tidak berarti dan bernilai. Tapi kalau kita bersama Tuhan, maka Dia katakan, Dia akan membaringkan kita, Dia akan membimbing kita, Dia akan menyegarkan jiwa kita, Dia menuntun kita dengan benar. Karena apa? Karena ada Tuhan bersama kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya. Ampuni Tuhan, kalau kita karena kesibukan kita, persoalan-persoalan yang melanda hidup kita yang selalu kita pikirkan, membuat kita tidak punya kota kepada Tuhan. Kita tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan sangat terbatas. Sehingga kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Daripada sore hari ini Tuhan, biarlah firman Tuhan sungguh-sungguh mentransfer hati kita, merubah, mencuci hati kita, jiwa kita. Karena kita tahu jiwa kita hanya dapat diisi oleh Engkau. Semua pikiran yang buruk Tuhan, datangnya dari jiwa kita. Kalau jiwa kita sakit, maka pikiran kita juga sakit. Dan keadaan kita akan sakit. Tapi kita percaya janji Tuhan. Percayalah janji Tuhan lebih daripada keadaan. Percayailah janji Tuhan lebih dari keadaan. Maka kita akan mengalami anak-anak kita diberkati Tuhan secara luar biasa. Kita akan melihat masa depan anak-anak kita, keluarga kita. Satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Doa-doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Jangan khawatir, saudara. Tuhan kita bukan Tuhan yang tuli. Dia Tuhan yang hidup. Dia mendengar dan menjawab doa kita. Amin.